Halo Santayer semua, semoga sehat sukses selalu. Mimin lagi bapil sekeluarga, jadi belum bisa up. Sekaligus Mimin ingin save beberapa file Mimin agar HP Mimin lebih ringan. Mimin hanya memasukkan kisah hidup Mimin saja bersama keluarga, karena hanya keluargalah yang tahu senang dan susah. Makanya ketika keluarga masih ada, bahagiakanlah mereka. Semoga Santayer semua keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Langsung Mimin numpang save ya. Assalamualaikum. Ya, ada. Mundur apa? Delapan lima ya. Ada Cornel. Enggak. Sophia jangan tengah. Masa. Awan. Go! Gantian. Kaki. Maju Rafa. Tadi harusnya kejar belum tuh kalau kena itu bang. Ada gelasan di kaki. Abang. Abang.
udah jalan tuh, abang tuh udah sejalan tuh, bebas mau kemana aja. Lele bumbu. Oh, ngobrol ya, ngobrol berdua. Apa? Nangkap ayam gimana caranya? Bahasa bayi. Oh iya, nangkap ayam dong. Zamil. Zamil dong mana? Ini. Iya. Halo. Ayo dek, mau ngapain dek? Di mana? Kamu jangan ikutan dek. Sambil udah bisa jalan belum bang? Kemarin belum. Belum lihat. Iya dong. Pinjam. Pinjam ya. Halo. Halo. Halo Babo. Halo. 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 Jangan dimakan ya dek. Halo. Zamil. Halo. Pak. Siapa? Dek, kemana? Halo. Halo. Abi. Abi. Abi di mana? Bufit, tolong Bufit. Gendong sini, di situ ada kaca. Diangkat bawa sini. Di situ ada kaca pecah. Ada kaca. Sana udah hujan. Kidul. Selatan Kidul. Satu Pantai Kidul. Selatan. Halo. Halo, di kuping bukan di kepala. Oh. Apa? Apa? Hei. Is. Baba.
Udah bocor. Yuk, jalan yuk. Baim, pinggir. Pinggir. Tuh siapa? Kalau beneran gimana? Buka puasa aku. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali yang kemudian terjadi terjadi oleh Allah. Ulama berkata siapa yang tidak dimandikan ketika itu ya ada yang mengatakan yang tidak dimandikan itu orang dari itu. Ini ada dua model, Bu. Nah, fasilitas kolam renang. Ini yang model Skandinavian. Ini yang model klasik. Nah, ini tinggal satu yang model klasik. Rumah tipe Belanda. Itu sekarang pakai untuk kantor pemasaran. Dek, ruangannya. Kamarnya lega. Belakangnya masih luas. Masih dapat kitchen set. Gede banget belakangnya. Terserah Ibu mau pilih yang mana, yang model klasik atau Skandinavian. Promo bulan ini masih dapat pemanas air, terus toren, kitchen set, exhaust fan. Tuh McD kelihatan. Tuh McD kelihatan.
Dekat ke stasiun, dekat ke Pemda. Oh, ini kan buat colokan doang kan? Hah? Oh, ini buat colokan doang. Granit semua sampai atas. Plafonnya 7 meter. Kamar 3. Ini kamar utama, kamar mandi dalam. Pintu geser buat taman sirkulasi udara. Granit semua sampai atas. Free water heater. Free kitchen set. Kitchen set atas sama bawah nanti. Sama sudah duct torrent. Gratis torrent juga. Situ kolam renang. Ada kamar mandi luar juga.
Ini yang bangunan 60, 3 kamar tidur. Tiga kamar tidur, 2 kamar mandi. Di belakang masih luas. Bisa buat 1 kamar lagi plus dapur atau buat gudang. Di bawah 1 tempat tidur, di atas 2. Luas kamarnya. Pintu geser. Ini, ada balkonnya. Ini kamar utamanya, ada kamar mandi dalam. Panen mangga Indramayu buat di jus. Ini buat nanti bawa pulang. Masih banyak juga. Itu Markisa. Markis nih. Mangga-mangganya. Dua pohon. Tinggal diambilin lagi. Nah, ini markisanya. Sodap. Saat mau turun nih guys. Enggak, bukan ditarik. Ayo, jadi Jadi gimana? Tahan. pegang dua-duanya. Dua.
So you. Lompat aja. Pegangan sini. Langsung sendal, langsung sendal. Masukin aja. Begini, set. Iya, betul sendal, sendal. Mana sendal abangnya? Momen tahu 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 guys 12 oke guanya guys juga dapat di sini juga ada markisa ini markisa tapi belum ada ini dikatakan ada ini Jangan terlalu jauh. wah ini kan tadi putus yang ulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10 ada lagi Di atas sendiri mana? Tapi udah kebuka. Kena beling Itu tadi. yang diincer-incer, Bo. Kena itu enggak dia? Kena Pecah. sama itu enggak? Sama sarung enggak? dapat nih guys terpecah pecah padahal dari tadi incar tapi jadi 10 10 Jadi stop dulu ya guys udah dapat mangga iya kan ya, dapat mangga segini ini paling gede nih gede banget no setangan nih setangan lebih dari telapak tangan yang lain ya sedang oke lanjut lagi ada lagi nih guys ada lagi nggak guys dapat lagi guys dapat lagi jadi banyak dong oke mana lagi ya jauh musyam ini mah bukan debang dekul debang debi debang bi itu kan apa dapat lagi wih ada mulutnya sama matanya noh nah pecah ini ambil enggak Makan sendiri. ini ambil enggak Ambil. Udah kuning tuh udah kuning ujungnya. Langsung dapat 2 oke jadi banyak ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bom aku satu lagi ganjil kenapa ya nyala udah Genter. Yang pendek enggak apa-apa. Kayunya aja. Genter ya. Dibuka aja. Belum matang. Belum. Wah, ini, Bo. Iya, kalau udah kuning ujungnya itu udah matang. Kalau belum masih mentah. Ini Kayak abi tadi ujungnya itu. belum kuning, Enggak aja. Iya. tapi udah gede. Iya. Jangan, bayam jangan tinggi-tinggi. Berarti belum ya? Gede, dikit lagi berarti. ini Sayang bau tikus nih, banyak tikus ya. Aduh, pinggang awak. Keringetan.
Coba intip yang di jalan tadi. Iya. Baru tarik ke ada dua gitu. Oh iya. Gede banget loh. Ke sini dong. Berburu mangga Indramayu. Dede. Halo. Aduh. Aduh. Tahu ada tangga. Halo.
pitain. Basah. Foto kami dong. Video kami. Hai guys. Tunggu sampai sana, Bi. Miringin. Ada bang. Abang ketinggalan nih. Oke. Hai guys, kita lagi di Jepang. Annyeonghaseyo. Mas Bro Alfa, Mas Bro Bari, sama Bunda tercinta. Semangat. Halo guys. Baik itu loh. Mana di videoin? Iya, tadi pas lampu merah ke stopin. Oh iya. Jangan panjang-panjang. Enggak, baru 35 menit. Wis, 35 menit, 35 detik. Ya maksudnya itu. Habis. Kita lagi ke Malaysia. Iya. Nah, ini mulai. Hai guys. Sekarang kita lagi ke Malaysia. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Kita lagi ke Malaysia. Oke. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم الجبال فدكت دكة واهية يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ والملك على فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salat wa itaiz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul bukhari wal muslim. Faraidu kewajiban hududun batasan haroma mengharamkan asya'u sesuatu innallahu sesungguhnya Allah fala maka janganlah sakana diam rahmatan sebagai rahmat lakum bagi kalian nisyanun lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Akila, siswa dari Imam Nawawi. Bisa minta waktunya sebentar Boleh. Apa? untuk mewawancarai Bapak mengenai permasalahan lingkungan. Maaf, Bapak dengan siapa? Saya Pak Firman. Kita mulai ya, Pak. Oke. Apa permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan RT Bapak? Ya paling di sini yang paling sering ke masalah kebersihan. Jadi sering gotnya mampet gitu biasanya. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah sosial tersebut? Ya paling kita sama-sama warga itu chatting di grup bagaimana masalah ini, sering banjir ini, bukan banjir ya, gotnya itu meluap, bagaimana caranya, itu kita bahas di grup WA. Apa hambatan yang Bapak alami dalam menyelesaikan masalah tersebut? Oh iya, sering kan ada masalah itu warganya jarang ini, susah ketemu karena ada yang sibuk gitu. Jadi lewat WA kita nembukin harinya bisanya hari apa. Kalau ada yang nggak bisa datang berarti nyumbang makanan, minuman atau uang begitu. Bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tersebut? Ya tadi di WA dulu kasih tahu kalau nggak bisa datang ya harus ada ini nyiapin makanan atau minuman. Apakah masalah sosial di lingkungan RT Bapak telah teratasi? Ya alhamdulillah. Ya itu sih sebenarnya nggak banjir, cuma dari sini kan masih banyak pohon, jadi kadang gotnya penuh sama daun-daunan aja gitu. Sekarang mau udah lancar. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Es krim jatuh. Bapak, tadi mau gimana Bang? Ini coba.
Faizal kuburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Tapi mau. Tapi siapa yang jadi duluan? Abang ya? Aku kedua. Aku ketiga. Kita sendal abang kedua yang jaga siapa? Dua sendal. Kamu yang berjaga. Jaga apaan? Nih, ayo ambil Pak. Udah taruh dulu aja dah. Ambil Pak. Im. Pegangan ya, Bi. Apa yang jaga? Jaga. Cara jaganya gimana? Ya, kalau kita main, kamu caranya main siapa? Kita. Oke. Tapi bentar. Oh, ini ada jaga. Tinggalkan kesempatan ya. Aku jaga. Tinggalkan kesempatan ya. Kalau 3 kali tidak kena, dia jaga. Yang ketiganya sama lagi. Satu, kalau ini. Yang ketiganya nggak apa-apa di super. Awas malah. Yang ketiganya nggak bisa, nanti dia yang megang. Ih, dikit lagi. Yang lagi dulu. Kok ditukar? Enggak. Kalau kalah jadi. Ih, jadi. Oke. Ini. Aku kan jaga. Aku yang jaga. Aku mau potong. Iya. Aku. Ih. Nggak boleh jaga. Satu. Baim mesinnya aja. Nih, Baim. Wah, ini tiganya. Baim kena. Nah, nih. Salah satu orang. Ya. Aku dong. Munduran. Dari. Orang baik tadi terakhir melemparnya. Tuh. Aku mendingan pergi dulu dah. Enggak. Jangan. Jaga. Ditan. Puasa loh.
Uni, belalang Uni mana? Nggak boleh. Kenapa? Yang punya barang dimakan aja. Tadi abang juga nggak mau. Buat apa? Dinikahin. Belalangnya dinikahin. Emang ada berapa? Kok bisa dinikahin? Kan Satu satu cewek, satu laki. Kata siapa? cewek, satu laki. Oh, biar jadi banyak gitu. Oh, Yang banyak langsung kasih ikan. nggak kasih ikan aja sekarang. Tapi biar ada Waduh, anaknya, biar ada anaknya. Mana belalangnya? nanti kasih ikan baru. Mana belalangnya? Katanya gitu Gil. Kalau dia lagi hamilan gitu dimakan ikan nanti telurnya lalu keluar sendiri dari saluran pencernaan ikan. Ya di sertifikat ada. Tapi jangan dulu lah kalau masih lama. Yuk, bocor dong digigitin. Terus belalang kalian tadi mana? Udah habis? Hah? Belalang tadi mana? Enggak habis. Dimakan. Uni, belalang Uninya? Kalau katanya kasihan ikannya. Nah, itu namanya kepompong. Nah, ambil. Mbak, dia kayak ngono. Aduh. Lah. Ini Itu punya buat siapa? namanya kepompong. Itu abang, diambil nggak bi? Daun pisangnya buat makan ikan tuh ada. Mm-mm. Ada orang tuh liatin. Ambil Uni, ambil dibuka. daun pisangnya nggak om? Dibuka dulu. Hah? Kau lah. Buat Nih. makan ikan. Nih kepompong nih. Kita lihat ya. Kepompong itu seperti apa? Seperti kasihan bi. Kan buat makan ikan. Nah. Ih berlem. Berliur. Mana dia? Dia bersembunyi. Sim. Jadi hampir jadi ini dong. Jadi apa? Prok. Udah kosong, udah jadi kupu-kupu dianya. Ya. Oh no. Tadi di situ ada kumpang. Itu gede banget. Kamu lagi videoin. Assalamualaikum pemirsa, sekilas info bersama saya Akilah. Banjir bandang dan longsor menimpa warga di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Januari 2020. Data sementara yang dihimpun pihak kepolisian sektor di Cigudeg, banjir bandang dan longsor mengakibatkan 766 unit rumah rusak, 6 orang meninggal, 3 orang hilang, dan 34 orang terluka. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan beberapa penyebab terjadinya longsor, di antara adalah kondisi tanah yang lunak dan bantuan di daerah tersebut mengalami pelapukan dan mudah larut saat hujan ekstrim. Peristiwa banjir bandang dan longsor ini terjadi saat hujan turun dengan sangat deras dan terjadi dalam kurun waktu cukup lama di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Sebelum daerah tersebut sempat mengalami kemarau panjang sehingga terjadi kekahan tanah. Air yang masuk ke dalam kekahan tanah itu mengakibatkan terjadinya longsor. Sekian sekilas info dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di
Lombok. Jadi bangun rumah tahan gempa. Satu sisi. Nah ini kita downspek 3 mili 2 sisi. Ini enggak nih, enggak itu. Makanya satu sisi aja. Ini satu sisi 6 mili. Kita di bawah laut. Halo. Wow, ada lumba-lumba. Alhamdulillah kita sudah ada di Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini acaranya Hema Malini dan Amita Bacan di pinggir Laut Merah di Jeddah. Laut Merah loh. Tuh. Sos. Ini daerah dekat kuburannya. Kuburan sahabat Nabi. Nggak pakai sandok. Tes operasi ya. Baik, sudah kumpul semua jemaah? Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Gimana kabarnya jemaah sekalian? Sehat? Insyaallah. Kalau boleh kenalan dari kota mana nih, Kak? Kotanya macam-macam ya? Baik. Semuanya dari Indonesia, dari kota yang berbeda-beda. Masya Allah. Baik, perkenalkan saya Haris. Saya dari Bali. Saya di sini sebagai dai di bawah naungan Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Kerajaan Saudi Arabia. Dan tugas saya di sini menyambut jamaah yang datang dari tanah Melayu. Ya, baik dari Indonesia, Malaysia, terkadang juga dari negara-negara Arab. Dan nanti akan saya jelaskan ya secara singkat bagaimana terjadinya perang, hasilnya, dan siapa-siapa yang dikuburkan di belakang saya. Namun sebagaimana biasa para jamaah sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita awali ziarah pagi kita ini dengan mengucapkan salam dan doa bersama. Siap jamaah? Baik, saya akan bacakan, tolong diikuti ucapan saya. Saya mulai. Assalamualaikum.
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم آمين. Alhamdulillah. Masih semangat jemaah ya? Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu, saat ini kita sedang berada di pekuburan syuhada Uhud. Ya, kita lihat kuburan ini jemaah sekalian, dan ini adalah satu di antara. Assalamualaikum Pak, mohon dimatikan rokoknya Pak ya, dijaga kesehatannya. Barakallahu fikum. Sekali lagi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini merupakan satu di antara 4 tempat di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan untuk kita ziarahi. Ziarah kedua masjid, yaitu masjid apa? Nabawi dan masjid Quba. Kemudian ziarah kedua kubur, kubur apa? Baqi dan Gharqad. Baqi dan syuhada Uhud. Di kuburan Baqi sana dikuburkan berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu jamaah sekalian? Di sana dikuburkan sebanyak 10.000 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hafal nama sahabat Nabi di sini siapa jamaah? Hafal nggak 10.000 sahabat Nabi? Itu belum semua. Jumlah mereka disebutkan oleh sebagian ulama 124.000. Tapi generasi milenial sekarang hafalnya cuma 4 saja. Betul atau tidak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Anak-anak sekarang hafalnya cuma 4 saja. Tapi nama pemain sepak bola hafal sama nama-nama istrinya. Betul? Ya, ini musibah atau tidak? Ini musibah ya jamaah sekalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di pekuburan syuhada Uhud, yang mana di tempat ini dikuburkan sebanyak 70 syahid. Dan kita diperintah untuk berziarah kubur karena terdapat banyak maslahat dan kebaikan di dalamnya. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Hendaklah kita berziarah kubur, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat. Ada kalanya iman seorang itu naik jamaah, maka ibadahnya kencang. Ketika turun, bagaimana ibadahnya? Kendor. Betul atau tidak? Maka di antara solusinya untuk terus menyemangati kita, memotivasi kita beramal saleh adalah dengan sering-sering mengingat mati. Ya, ada nggak di antara jamaah yang setiap hari ingat mati? Jarang ya? Ya mungkin sebagian sekali, 2 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Orang yang orientasinya mati akhirat, dia akan terus berusaha memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini menziarahi kubur mereka selain mengingat kematian, agar kita berbuat baik kepada mereka yang sudah tiada, yaitu dengan mendoakan mereka. Itulah yang dibutuhkan oleh siapapun yang berada di dalam liang lahat jamaah sekalian. Artinya, ya, mereka akan mengambil manfaat dari doa kita. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menziarahi kubur para sahabatnya, mendoakan mereka dengan kebaikan, memohonkan ampunan buat mereka. Namun ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak mengerti ilmu agama. Ketika mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh, mereka meminta berkat mereka, ada yang meminta syafaat mereka, ada yang minta pertolongan mereka, ada yang minta jodoh, macam-macam, dan semuanya ini adalah perbuatan apa? Syirik kepada Allah. Perhatikan jamaah sekalian, maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada riba, zina, dan lain-lainnya. Tapi yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Allah berfirman apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sebanyak apapun dosa kita, walau sepenuh dunia para jamaah sekalian, sebagaimana yang datang dalam hadis qudsi, bila kita mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, walau dosa kita sepenuh bumi, maka Allah akan datang kepada kita dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini adalah keuntungan dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Sebaliknya, ketika ada seseorang berbuat syirik kepada Allah, sekalipun banyak amal yang dia kerjakan, maka dia akan merugi para jamaah sekalian, ya. Dia akan
dia akan merugi, tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam setiap salat kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik suri teladan bagi kita mengajarkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah, bila kalian berdoa maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 14 Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian minta kepada mereka yang sudah mati, mereka enggak dengar doa kita. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun dengar tidak sanggup mengijabahi doa kita. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, mereka nanti di hari kiamat akan mengingkari kesyirikan. Ya, yang namanya dakwah tauhid ini wajib kita sampaikan. Bukan berarti kita sedang menghukumi para jamaah sekalian, tapi menjelaskan hukumnya agar kaum muslimin tidak terjerumus kepada perbuatan itu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim, kekasih Allah saja selalu berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhilah aku dan keluargaku agar tidak menyembah berhala. Itu doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal beliau ini adalah kekasih Allah, tapi beliau juga takut terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk poin yang kedua, kita sekarang sedang berada di arena pertempuran yang diapit oleh dua bukit besar ya. Bukit di belakang saya namanya apa? Ini adalah Bukit Uhud ya, atau Jabal Uhud, yang panjangnya kurang lebih 7 hingga 8 km. Adapun di belakang Anda itu namanya adalah Bukit Pemanah ya. Kenapa dinamakan Bukit Rumah atau Bukit Pemanah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan 50 pasukan pemanah di atas bukit. Ya, pada mulanya jamaah sekalian, perang ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Ya, ini sejarah 3 Hijriah. Setahun setelah perang Badar Kubro, ya. Apa alasan atau latar belakang dari perang Uhud? Kekalahan kaum musyrikin dalam perang Badar Kubro. Banyak tokoh mereka yang mati. Akhirnya mereka mendatangi tokoh musyrikin yang bernama Abu Sufyan. Orang-orang mereka berkata, ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'ainuna bihadzal mal 'ala harbihi. Orang-orang Quraisy mengadu kepada Abu Sufyan, kepada orang-orang Quraisy lainnya, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah memerangi kita dan membunuh orang-orang terbaik di antara kita pada perang Badar Kubro. Maka bantulah kami dengan harta-harta kalian untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jamaah, orang kafir dari dulu apa? Berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta mereka. Maka sekarang kita nggak kaget ya ketika ada misionaris dengan dana yang besar-besaran memurtadkan kaum muslimin, itu sudah ada pendahulunya. Kemudian datanglah 3.000 pasukan dari sana jamaah. Adapun kaum muslimin jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Sebanyak 1.000 orang prajurit. Ya, mereka bergerak dari Madinah sebanyak 1.000 orang, tapi di pertengahan jalan para jamaah sekalian, 300 orang munafik ya kembali ke kota Madinah setelah diprovokasi, dipengaruhi oleh tokohnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat bagaimana ya peran seorang munafik bisa menyebabkan 300 kembali ke kota Madinah, tidak ikut perang bersama Nabi SAW. Itu satu munafiknya. Lalu bagaimana kalau orang munafik yang ada pada zaman ini lebih dari satu? Banyak atau sedikit orang munafik? Banyak para jamaah sekalian. Kalau dulu orang munafik menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan keislaman mereka. Sekarang apa? Orang munafik di zaman milenial jamaah sekalian tidak malu-malu lagi untuk menampakkan kekufuran. Ya, anti syariat Islam, mendukung LGBT, macam-macam. Ya, Anda lihat di negeri kita seperti apa, insya Allah semuanya pada tahu. Dan dulu mereka berjualan dengan dagangan apa? Jaringan Islam liberal. Ya, jaringan Islam liberal. Nggak laku dagangannya, datang dengan dagangan baru namanya jin. Apa? Jaringan Islam Nusantara. Ya, jadi Islam tidak ada Islam Nusantara. Islam satu di mana-mana jamaah. Ya, kalau Anda pergi ke Eropa misalnya berkenalan dengan orang asing, apa agamamu? Bila kita jawab Islam, dia langsung paham. Tapi kalau kita bilang Islam Nusantara, ini butuh waktu untuk menjelaskan lagi jamaah ya. Kemudian jamaah, 700 pasukan yang tersisa pun tiba di tempat ini, dan Nabi membagi pasukan yang 700 tadi menjadi 4 regu, di antaranya regu pemanah. Berapa tadi jumlahnya regu pemanah? 50 orang. Dan Nabi mengangkat pemimpin mereka bernama Abdullah bin Jubair. Nabi berwasiat kepada mereka, in ra'aitumuna takhtafuna tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Nabi SAW berkata, bila kalian melihat kami disambar burung, maksudnya kalah, jangan kalian turun dari bukit untuk menolong kami. Wa in ra'aitumuna qad hazamna al-qauma wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Demikian pula ketika kami menang, jangan sekali-kali kalian turun membantu kami sampai aku utus satu orang kalian untuk
turun. Ini perintah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peperangan pun dimulai jamaah sekalian. Ya, di arena pertempuran ini 650 prajurit muslimin melawan berapa? 3.000 musyrikin. Di tempat pasukan pemanah, Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir berusaha membawa pasukannya untuk menerobos dari balik bukit, tapi dia dapat sambutan panah-panah dari pasukan pemanah. Sehingga usaha Khalid 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal. Tidak bisa menerobos dari balik bukit. Kemudian kita kembali ke arena pertempuran jamaah sekalian. Di arena pertempuran tanda-tanda kemenangan sudah tampak. Saat itu kaum musyrikin mulai menarik diri mereka, meninggalkan senjata barang-barang mereka. Sehingga apa? Kemenangan itu sudah diraih kaum muslimin pada awalnya. Dan pasukan pemanah ketika melihat ke arena pertempuran menyangka perang ini sudah dimenangkan kaum muslimin dan sudah usai. Maka mereka pun tergesa-gesa turun. Ketika mereka turun melihat ghanimah, ditegur oleh komandan yang Abdullah bin Jubair, mengingatkan mereka akan wasiat Nabi SAW. Anasitum maqala lakum Rasul SAW. Apa kalian lupa dengan wasiat Nabi SAW? Maka apa jawaban mereka? Wallahi lana'tiyanan nas wa lanusibanna minal ghanimah. Demi Allah kami akan turun dan kami akan mendapatkan bagian dari ghanimah itu. Akhirnya turun 40 orang, tersisa berapa? Hanya 10 bersama komandan yang Abdullah bin Jubair. Lalu apa yang terjadi jamaah sekalian? Khalid bin Walid yang 3 kali upayanya gagal menerobos dari balik bukit, melihat peluang emas ini. Dia membaca dengan baik peluang emas ini. Dia melihat bukit sekarang hanya dijaga 10 orang. Artinya pertahanan menjadi melemah, ya. Dia pun segera kembali, ya, bersama pasukannya naik ke atas bukit dan membunuh 10 yang tersisa. Walhasil bukit dikuasai mereka dan dengan mudahnya mereka menerobos dari balik bukit jamaah sekalian dan mengejutkan kaum muslimin dari arah belakang mereka. Kaum muslimin pun akhirnya terjepit dari 2 arah, depan dan belakang. Gara-gara satu pelanggaran ini jamaah sekalian, ya, akhirnya keadaan yang sudah menang tadi berbalik 180 derajat. Gugurlah sebanyak 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam peperangan ini wajah Nabi kita yang mulia terluka parah, berdarah-darah, gigi beliau patah. Semua disebabkan karena satu pelanggaran, tidak taat kepada perintah Nabi, dan ini adalah maksiat para jamaah sekalian. Para sahabat mereka manusia seperti kita yang bisa benar bisa salah, tapi sebaik-baik yang bersalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya kenapa mereka berbuat salah, agar generasi mendatang bisa mengambil pelajaran dari kesalahan mereka. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Disebutkan oleh para ulama ada puluhan pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud, tapi saya ringkas 3 saja. Pelajaran yang pertama, bila satu maksiat dalam perang ini menyebabkan keadaan berbalik 180 derajat, gugurnya 70 sahabat beliau, Nabi SAW terluka parah dalam perang ini, lalu bagaimana mungkin seorang muslim akan ditolong Allah bila sehari-harinya dia bermaksiat kepada Rasul SAW? Seseorang dikatakan bermaksiat kepada Allah sudah mafhum. Syirik bermaksiat kepada Allah, betul? Karena melanggar hak Allah. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana wujudnya bermaksiat kepada Nabi, yaitu dengan menyelisihi ajaran beliau para jamaah sekalian. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang dibawa Nabi mu ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang maka jauhilah. Termasuk perbuatan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari beliau, tidak pula diamalkan oleh para sahabat beliau. Pelajaran kedua, bila dalam perang Uhud yang bermaksiat hanya sekedar 40 orang saja dari 700 pasukan. Artinya yang melakukan pelanggaran mayoritas atau minoritas? Minoritas. Tapi lihat, maksiat yang dilakukan minoritas memberikan pengaruh kepada keseluruhan pasukan kaum muslimin. Bukan hanya mereka yang terkena dampaknya, tapi sahabat-sahabat lainnya. Ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian, janganlah kita merasa aman dan nyaman bila ada maksiat di sekitar kita. Ya, harus kita tegakkan dakwah, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bila kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maksiat yang tadinya kecil akan menjadi besar. Kemudian siapa yang akan murka? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah murka, Allah akan kirimkan bencana alam kepada kita. Ali bin Abi Thalib berkata, "Manuzila bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubah." Tidaklah musibah itu turun kecuali sebabnya karena maksiat dan dosa, dan dia tidak akan diangkat Allah kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummatu maskhun wa qadfun wa khasfun." Akan muncul di tengah umatku 3 bencana. Apa kata beliau? Yang pertama, mereka akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Sudah kita lihat atau belum? Sudah ya, beberapa kota, bangunan, ya, bukan cuma di Indonesia, di negeri-negeri lainnya. Kemudian yang kedua, wajah mereka akan dirubah, bentuk rupanya menjadi buruk rupa. Yang ketiga, mereka akan dilempari bebatuan dari langit. Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mata dzak?" Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Maka apa jawaban beliau?
beliau. Beliau berkata, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Tandanya ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika banyak muncul penyanyi-penyanyi wanita. Banyak atau tidak sekarang? Yang kedua, tandanya ketika banyak orang gandrung dengan musik. Banyak atau tidak? Banyak. Yang ketiga, tandanya wa syuribatil khumur. Banyak orang minum minuman keras. Banyak atau tidak? Hati-hati jamaah. 3 tanda ini sudah banyak bermunculan di muka bumi di negeri kita Indonesia. Maka wajib kita ingkari kemaksiatan ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya dalam perang ini Nabi kita wajahnya yang mulia terluka, gigi beliau patah disebabkan satu maksiat. Padahal beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau bisa terluka. Lalu bagaimana dengan yang selain beliau? Ini menandakan bahwa tidak ada yang namanya ilmu kebal dalam Islam. Bila ada orang yang mengklaim dia punya ilmu kebal, bacakan ayat-ayat Allah, ruqyah dia jamaah sekalian. Niscaya kesaktian yang dia miliki saat itu akan hilang. Karena semua bersumber dari 2 kemungkinan. Bisa jadi dia pakai jimat dan ini kufur. Yang kedua, meminta bantuan jin dan syaitan, dan ini juga kufur. Makanya Anda perhatikan orang-orang yang mengklaim punya ilmu kebal, rata-rata mereka ibadahnya bermasalah, nggak pernah kelihatan di masjid ibadah dan seterusnya. Dan yang lebih parah, ketika sebagian masyarakat kita mengkaitkan antara kesaktian dengan standarisasi kewalian. Ada orang mengklaim saya sholat setiap hari di Masjidil Haram, sedangkan jasad saya di Indonesia, langsung dikatakan wali. Saya bisa terbang, dikatakan wali. Bisa menggandakan uang, dikatakan wali. Padahal wali Allah tidaklah demikian. Allah telah menyebutkan bagaimana ciri-ciri wali Allah dalam surah Yunus ayat 62-63. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak ada khawatir dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ciri-cirinya seperti apa? Allah lanjutkan ayat 63, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka yang beriman bertakwa kepada siapa? Allah, itulah wali Allah. Makanya Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir bermadzhab Syafi'i, ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, taat perintah Allah, menjauhi larangan, maka dia adalah wali Allah. Kemudian dalam hadis ke-38 di Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini ditafsirkan oleh seorang ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Al-muradu bihi al-'alimu billah, al-muwadhibu 'ala ta'atihi, al-mukhlisu fi 'ibadatihi." Ciri-ciri wali Allah itu ada 3. Yang pertama, dia berilmu tentang Allah. Yang kedua, dia taat kepada Allah. Yang ketiga, dia paling ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun kita berpeluang untuk menjadi wali Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah." Kata Imam Syafi'i, bila kalian melihat ada orang punya kesaktian, bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air, atau segudang kesaktian lainnya, kata beliau, "Fala taghtarru bihi." Jangan kalian tertipu dengannya sampai kalian timbang amalnya sesuai enggak dengan Quran dan sunnah, sesuai enggak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tolak ukur kewalian. Dan yang lebih repot lagi, ketika orang gila juga dikatakan wali jamaah. Ini mohon maaf. Di negeri kita, ketika orang gila diizinkan untuk pemilu, yang protes banyak atau tidak? Yang protes banyak. Karena orang gila, orang tidak waris. Gimana mau memilih jamaah sekalian? Ya, sekarang giliran orang gila dikatakan wali majzub yang percaya ribuan orang. Percaya atau tidak? Percaya jamaah sekalian, bisa lihat di YouTube ya. Ada orang gila nggak pernah mandi, telanjang, rambutnya gondrong, katanya wali, katanya subhanallah. Ini akalnya di mana? Padahal orang yang belajar agama Allah seharusnya dia menjadi cerdas, seharusnya semakin baik akhlaknya, bukan semakin gila ya. Kemudian yang terakhir jamaah, kalau kita lihat di belakang saya ini ada 2 kubur yang nampak. Kubur yang paling depan itu dinisbatkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahash. Ini hanya perkiraan dan ijtihad para ulama, tidak bisa dipastikan 100% karena usianya sudah 1400 tahun. Kemudian yang lain-lainnya dikubur di belakang sana. Bila kita lihat kubur yang paling besar di belakang itu adalah kuburan massal yang besar jamaah sekalian. Dan para syuhada dulu dikuburkan di tempat ini secara massal. Ada yang dalam satu liang 5 orang, 3 orang dan seterusnya. Ya, jadi bukan kubur sendiri-sendiri seperti yang kita lihat di pekuburan Baqi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin meluruskan sedikit berita hoax yang viral di negeri kita. Kalau kita lihat di internet, di Facebook ya,
Ada berita yang menyebutkan dulu tahun 2013 yang lalu atau tahun berapa saya lupa, pernah terjadi banjir besar di sini yang mengakibatkan keluarnya jenazah syuhada dari kuburnya. Bahkan fotonya Hamzah ini beredar di internet. Ini semuanya berita hoax jamaah sekalian, berita yang tidak benar. Kejadian yang sebenarnya sudah lama, 1400-an tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 49 Hijriah. Saat itu sebagian kubur sahabat memang keluar jasadnya karena ada banjir. Ya, 7 hingga 10 di antara mereka keluar setelah 46 tahun dalam keadaan utuh. Kemudian mereka dipindahkan ke tempat lain. Ini terjadi pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi tidak ada kaitannya dengan tahun yang belakangan ini. Yang terakhir sebagai penutup, saya ingin mengingatkan jamaah sekalian, mari kita senantiasa berusaha menjaga keikhlasan kita kepada Allah. Karena yang namanya ibadah, dia tidak akan diterima kecuali syaratnya 2 terpenuhi. Pertama, ikhlas karena Allah. Ya, jauhi penyakit riak jamaah sekalian. Yang kedua, sesuai tuntunan Nabi SAW. Ya, kalau dua-duanya nggak dipenuhi, amal kita nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berusaha para jamaah untuk menjaga amal kita. Dulu ulama kita ketika ibadah disembunyikan ibadahnya seperti mereka menyembunyikan aib mereka. Adapun orang-orang di zaman milenial sekarang ini, di zaman teknologi, hampir setiap ibadahnya diekspos. Ketika doa, tangannya satu naik seperti ini. Betul atau tidak? Ketika sujud juga seperti ini. Lagi tawaf seperti ini jamaah sekalian. Ada yang pasang status ya sedang bertawaf bareng istri tercinta. Ada juga yang pasang status alhamdulillah malam ini diberi kemudahan untuk sholat tahajud. Kalau semuanya kita umumkan, lalu apa yang tersisa untuk Allah jamaah sekalian? Tidakkah kita takut riya yang menyebabkan amal kita apa? Tidak diterima Allah. Kemudian yang kedua, ibadah harus sesuai petunjuk Nabi. Kalau tidak sesuai petunjuk Nabi akan muncul yang aneh-aneh. Ya, belum lama ini kita lihat jamaah Indonesia ketika sa'i tawaf yang dibaca Pancasila. Ada yang nyanyi-nyanyi. Ini semua ibadah tanpa didasari ilmu. Makanya penting kita beribadah di atas ilmu. Kita tanya ada dalilnya atau tidak, ada kita kerjakan, tidak kita tidak mengerjakan. Jangan sampai kita merasa lebih pintar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saya ingatkan jamaah untuk banyak berdoa di waktu-waktu mustajab. Ketika sujud, antara azan iqamah, ketika safar, ini waktu mustajab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan diri keluarga kita agar ditetapkan di atas hidayah Allah. Doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang terbunuh kemarin di New Zealand. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terzalimi di China, di Burma, di Palestina, di Suriah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa mendoakan kebaikan untuk negeri kita Indonesia. Bagaimanapun keadaan negeri kita, kita lahir di sana, besar di sana, mencari nafkah di sana. Maka muslim yang baik, warga negara yang baik, dia akan selalu mendoakan kebaikan buat negerinya dan negeri kaum muslimin, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah juga menganugerahkan kepada negerinya pemimpin terbaik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang mencintai Islam dan kaum muslimin. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Angkat 10.000 1 kilo. Alhamdulillah udah bisa kesini. Apa Bi? Alfat, abang.
Enggak, ini video. Mbak Im.